STY tolak banyak negara dan masih terbuka jika Indonesia mau saya kembali. Yes, gue sih sangat setuju dan sangat-sangat setuju. Dan mungkin gue yakin juga semua rakyat Indonesia juga setuju kalau Sintayong seandainya dipanggil lagi oleh PSSI. Ya, tapi mau gimana ya guys ya. Kalau berkaca dari kemarin ya, gue sempet tadi lihat buka ini ya, buka YouTube itu, terus gue lihat lagi pertandingan Indonesia lawan Jepang ya dengan pelatihnya Sintayong ya 4-0 sama Patrick Kluivert 6-0. Ya meskipun oke, kita tetap kebobolan, kita kalah. Iya, betul. Tapi kalian lihat guys, di era yang pas STY itu, pelatihan STY, itu timnasnya kita itu pakai pemain intinya Jepang. Bayangin, ya ingat pemain intinya Jepang. Sedangkan kemarin Patrick Kluivert itu, ya Jepang menggunakan pelapis, pemain lapisan. Dan permainan di sini gue bukan melihat bang kan kalah bang sama, bukan gue bukan lihat itunya, tapi lu lihat guys, taktik permainannya, strategi permainannya, bagaimana kita bisa melakukan perlawanan. Nah itu yang penting guys. Ya jadi benar-benar menurut gue tuh apa ya, era STY itu hidup gitu loh. Lini kita semua hidup main itu belum ada Ole loh. Coba pada saat itu ada Ole, kita lawan tim intinya dari pemain Jepang. Ya mungkin aja kita bisa ada perubahan, kita nggak tahu. Makanya Guys, STY masih siap untuk kalau misalnya dipanggil kembali oleh Indonesia ya. Kalau misalnya Pak Erik menginginkan, STY masih siap, masih sanggup untuk melatih timnas Indonesia. Tapi rasanya hal itu tidak mungkin ya, soalnya Indonesia sudah punya pelatih baru, walaupun memang prestasinya belum terlihat. Terlalu banyak anggota dan dirasa kental dengan pengaruh Timur Tengah. Pihak Federasi Cina dan Korea Selatan usulkan sebaiknya AFC dibagi menjadi dua, AFC tanpa non-tim tank dan AFC dengan tim tank. Song Kai, ini perlu dilakukan demi keadilan terhadap anggotanya. AFC memang sedang mendapatkan citra buruk akhir-akhir ini, usai langkah mereka menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah di round 4. Citra itu kian buruk setelah negara Timur Tengah lainnya juga ikut melakukan protes, tapi tidak digubris sama sekali oleh AFC. Yang menarik dengan keputusan AFC kemarin adalah saat beberapa anggota di dalamnya akhirnya berontak dan bersuara untuk menolak. Bahkan langkah ekstrim juga coba dilakukan oleh dua federasi ini demi keadilan AFC terhadap anggota-anggotanya. Yaps, Federasi Cina dan Korea Selatan dikabarkan mengusulkan untuk AFC sebaiknya dibagi dua wilayah saja. Satu wilayah non-negara Timur Tengah, lalu satu wilayah lagi negara Timur Tengah. Kita sendiri tahu, kalau anggota AFC saat ini menjadi anggota paling banyak kedua di konfederasi sepak bola di dunia setelah Afrika. Per tahun 2025, jumlah anggota AFC ada 48 negara, terdiri dari 5 subkonfederasi. Namun kesenjangan sosial sering terjadi di dalamnya. Di tengah memang konfederasi AFC sering berada di bayang-bayang negara asal Timur Tengah. Bahkan saat ini, Presiden AFC berasal dari Bahrain dan membuat banyak keputusan AFC selalu berpihak ke beberapa negara sekitar Jazirah Arab. Seperti tuan rumah Piala Asia, yang sudah 3 edisi terakhir ini diberikan kepada negara Timur Tengah. Hal itu membuat Federasi Sepak Bola Cina berontak dan mengusulkan agar negara Asia lainnya membuat AFC tandingan. Cina dikabarkan ingin membuat AFC non-negara Timur Tengah, yang nantinya akan juga punya perwakilan sendiri ke Piala Dunia. Langkah itu mereka nilai cukup bijak, melihat geografis wilayah di Asia juga cukup luas, perbedaan zona waktu yang juga cukup signifikan. Jadi sasa aja Asia dipecah menjadi dua. Song Kai, Presiden Federasi Sepak Bola Cina mengatakan, kalau AFC tidak bisa berlaku adil terhadap anggotanya, setidaknya tidak memperlihatkan keperpihakan mereka kepada negara asal Timur Tengah, padahal menurutnya masih banyak anggota negara lainnya yang bisa menyelenggarakan event-event penting selain negara tersebut. Kadang banyak ketimpangan yang diberikan AFC sebagai induk sepak bola terbesar di Asia saat ini. Mereka selalu berpihak kepada negara-negara yang berada di Timur Tengah, mengabaikan anggota lainnya yang juga punya kemampuan dan kesempatan yang sama, ucap Song Kai. Sangat setuju ya kalau misalnya AFC dibagi dua, jadi ada AFC wilayah Barat dan AFC wilayah Timur. Cukup adil saya rasa, apalagi dibanding yang sekarang kan ketua AFC-nya itu kan dari
Timur Tengah. Jadi ketua AFC-nya hanya selalu menguntungkan negara-negara dari Timur Tengah aja gitu. Negara-negara dari AFC bagian timur, apalagi sekarang Indonesia, ya selalu dirugikan itu oleh ketua yang sekarang itu. Harusnya ya saya setuju lah kalau misalnya AFC mau dibagi dua, negeri onta sana, ya biarin mereka. Sementara Indonesia dan Malaysia, Jepang, Cina, Thailand itu masuk ke wilayah timur ya, jangan ke negara-negara Timur Tengah sana. Tungguin timnas senior 4 bulan lagi, masih lama. Tapi jangan sedih guys, bulan depan kita masih bisa nonton timnas, yaitu ASEAN U23 Championship atau AFF U23 di bawah pelatih kita Gerard Vandenberg, dan mungkin juga akan memanggil Justin serta Marcelino. Ini dia jadwalnya nih. 15 Juli kita akan melawan Brunei, kemudian 3 hari berselang akan menghadapi Filipina tanggal 18. Lalu El Clasico melawan Malaysia akan berlangsung pada tanggal 21 Juli 2025. Kick off-nya jam 8 malam semuanya. Rencananya akan disiarkan oleh MTech Group, yaitu Indosiar, SCTV, dan Video. Indonesia sebagai tuan rumah akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi buat yang kemarin kalah war, nggak sempet nonton ke GBK, ini saatnya kita nonton ke GBK untuk nonton timnas U23. Semoga aja Garuda Calling-nya meriah, bikin semangat lagi kita nonton timnas U23, dan gue juga nggak sabar sih pengen lihat timnas di bawah racikan Coach Gerard Vandenberg. Gimana guys? Komentarnya? Oke guys, kita tunggu ya, karena kan timnas Indonesia senior masih lama itu pertandingannya. Sementara yang akan segera digelar itu adalah Piala AFF, ya kita tunggu aja. Berikut ini skenario terbaik timnas Indonesia di babak 4 nanti. Match pertama timnas Indonesia berhasil menahan imbang Qatar. Pada match berikutnya, Qatar kalah oleh Uni Emirat Arab. Di match terakhir, Indonesia berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab. Dengan demikian, Indonesia berhasil menjadi juara grup dan lolos ke Piala Dunia 2026. Ya mudah-mudahan sesuai skenario ya. Kalau misalkan semua skenario-nya berarti Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau enggak ya kita berdoa saja lah. Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Walaupun itu sangat sulit ya, apalagi bermain di tempat yang tidak netral. Ini jadwal pertandingan timnas Indonesia di bulan Juli 2025. Pertandingan Piala AFF Under 23 Indonesia versus Brunei Darussalam, Selasa 15 Juli. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Filipina versus Indonesia, Jumat 18 Juli, live di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia versus Malaysia, Senin 21 Juli, live di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian ada laga kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Ya, yang paling saya inginkan adalah nonton Indonesia lawan Malaysia itu. Saya pengen tahu kemampuan Malaysia itu sudah sejauh mana, apakah memang dia, karena kemarin dia si seniornya kan menang itu lawan Vietnam 4-0, apakah nanti mereka akan bisa menang lawan Indonesia? Kita lihat ya, dengan pelatih baru, racikan baru, berarti ini ada harapan baru juga ya, yang mudah-mudahan Indonesia bisa mengalahkan semua lawan-lawannya yang ada di AFF U23 ini. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.